Haleluya. Kembali kita berjumpa sahabat gembala, masih di dalam program firman-Nya hidupku. Dan kali ini tentu kita akan melanjutkan tema kita sebelumnya. Dan pada saat ini kita akan masuk pada tema kepribadian Yesus dalam hubungan antara keilahian dan kemanusiaannya. Tentu bersama dengan Bapak Gembala, kita akan segera mulai dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Bahkan kembali di hari ini kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu, kami semua yang ada, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu yang membuka wawasan kami, Amen. yang memberikan kami pengertian yang dalam, sehingga iman kami semakin dibangun untuk semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Amen. Bekerjalah atas kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami memulai pendalaman Alkitab saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Gembala, tentu tema kali ini tema yang cukup menarik dan mungkin menjadi banyak pertanyaan yang sering kali kita temui. Tetapi biarlah tema kali ini di dalam diskusi bersama dengan kami, sahabat Gembala akan kembali menjumpai dan dibuka wawasannya untuk semakin memahami tentang kepribadian Yesus, karena ini merupakan aspek penting dalam teologi Kristen. Dan kalau kemudian kita pahami, ini juga adalah dasar-dasar iman Kristen yang memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan rohani setiap orang yang percaya, dan tentunya diantaranya adalah sahabat Gembala. Bersama kami saat ini kita akan segera mulai. Saya Pendeta Agustini dan Pak Gem, Pendeta Haniel van de Krok, kita akan memulai diskusi kita membahas tentang kepribadian Yesus Kristus dalam hubungannya antara keilahian dan kemanusiaannya. Puji Tuhan, harapan kami melalui program ini, sahabat Gembala dibangun wawasannya untuk semakin benar dan alkitabiah. Sebab kami percaya orang benar hidup oleh firman. Amen. Puji Amen. Tuhan. Amen. Saatnya kita segera berpetualang menjelajahi Alkitab bersama kami. Pak Gem, Ya. tentu tema kali ini adalah tema yang dinanti-nantikan setelah kita membahas tentang inkarnasi ya. Ya. Nah, tema kali ini lebih fokus pada kepribadian Yesus Kristus. Dan tentu kalau kemudian kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak ayat yang membahasnya. Ya. Mungkin Pak Gem bisa memberikan beberapa ayat yang memberikan pengertian kepada kita semua, tentunya juga sahabat Gembala, sehingga semakin terbuka wawasannya tentang kepribadian Yesus. Silakan Pak Gem. Ya. Membahas tentang kepribadian Yesus ini memang tidak bisa dilepaskan dari sifat dasar Allah ya. Sebab Yesus adalah Allah, dan di dalam Perjanjian Lama sifat dasar Allah ini menerangkan dengan sendirinya hakikat Allah itu ya. Nah, dari sekian banyak kesaksian-kesaksian Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, tentang sifat dasar Allah, maka tiga hal yang paling utama ya boleh dikatakan adalah bahwa Allah itu kasih adanya, lalu yang kedua bahwa Allah itu benar, dan yang ketiga Allah itu setia. Nah, itu sebabnya membahas prinsip kepribadian Yesus berarti tidak dapat dilepaskan dari tiga sifat dasar utama gitu ya. Walaupun nanti di dalam Perjanjian Baru ada beberapa kepribadian Yesus yang sebutlah yang juga unik ya, yang memang tidak diungkapkan di dalam PL untuk menunjuk kepada sifat dasar Allah itu. Jadi yang pertama bisa kita pelajari dalam Alkitab bahwa kepribadian Yesus ini bahwa ia adalah kasih dan berbelas kasihan. Ya, karena tadi saya sudah katakan Allah itu kan sifat dasarnya adalah kasih.
Ya. Berarti Yesus sendiri juga penuh dengan kasih dan juga menampakkan belas kasihan. Belas kasihan ini lebih kepada perilaku-perilaku pelayanannya, begitu ya, tindakan-tindakan pelayanannya. Kalau kasih ya sudah pasti adalah sifat dasarnya, karena Dia adalah Allah yang juga mengasihi. Nah, kalau kita ingat di dalam Efesus pasal 5 ayat 2, ya, tapi kita tidak perlu bacalah, saya sebutkan saja ayatnya. Efesus 5 ayat 2, Paulus mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih, sama seperti Yesus itu sendiri adalah kasih adanya. Ya. Gitu. Nah, mengapa ini penting? Karena di dalam kasih itulah Yesus telah memperlihatkan satu prinsip keterbukaan, satu prinsip juga pengampunan, gitu, sehingga siapapun yang dijumpai di dalam keadaan yang ya sebutlah keadaan yang tidak baik, keadaan yang terhakimi oleh lingkungannya, itu dapat diterima, gitu ya, oleh Allah lah tentunya, melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama yang bisa kita lihat ya dari prinsip kepribadian Yesus. Lalu yang kedua, Pak Gem, ya. saya ingat ya. sebuah peristiwa di dalam Alkitab, Ya. sebuah kisah di dalam Alkitab, ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina dan akan dihakimi. Oke. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 ya. Betul, Boleh kita lihat sama-sama, Betul. sahabat gembala ya. Ya. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau." Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau kita lihat dari peristiwa ini, Yesus sendiri tidak menghakimi perempuan ini, perempuan yang berzina ini, tetapi justru ahli Taurat dan orang Farisi ingin menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu ya. Dan Yesus mempersilahkan mereka yang tidak berdosa. Dan tentu ini memperlihatkan tentang penerimaan Yesus pada orang berdosa. Tetapi yang cukup menarik dari kisah ini, Yesus berhak untuk menghakimi, tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, itu betul itu. Jadi di dalam kasih itu bukan berarti Yesus membiarkan, ya. Yesus membiarkan dosa atau lepas tangan terhadap perbuatan-perbuatan penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah. Ya. Tapi di dalam kasih itu sebenarnya Dia juga memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk mengubah hidupnya, gitu loh. Sambil juga nanti hukuman itu tetap akan diberikan, tetapi tidak lagi kepada manusia yang berdosa. Itu karena kan manusia yang berdosa sudah diberi kesempatan untuk bertobat, ya, untuk berbalik, begitu. Kalau seandainya kesempatan itu tidak digunakan, lalu mereka tetap berbuat dosa, ya hukuman ditimpakan. Tapi kalau tidak, maka penundaan hukuman itu menunjukkan bahwa hanya Yesuslah yang memang bersedia dan layak, memang, ya. Artinya layak itu yang bersedia dan juga yang bisa menanggung hukuman manusia itu di dalam dirinya. Jadi kasih Allah ini dengan sendirinya adalah kasih yang membangun, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengubahkan. Nah, itu sebabnya kan perlu ada semacam media di mana kasih Allah ini dapat diterima dan dirasakan, lalu juga menjadi kesaksian orang beriman. Ya, cerita itulah salah satunya, gitu ya. Jadi kasih Allah ini lagi sekali bukan kasih yang membiarkan, bukan kasih yang mengabaikan, justru kasih yang membebaskan manusia dari dosa, asal kesempatan yang diberikan untuk berubah itu dipakai, gitu. Nah, baru nanti ketika manusia berubah kan tidak mungkin dihukum. Maka hukuman itu kan tetap harus jatuh, gitu. Tidak bisa dibatalkan karena memang kasih Allah tidak membatalkan semuanya.
gitu. Justru diteguhkan hukuman itu, yaitu diambil oleh Yesus sendiri di dalam dagingnya. Karena itu yang juga diucapkan oleh Paulus sebenarnya di dalam di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, ya. Mungkin kalau yang ini rasanya perlu kita baca ya di dalam kitab Roma pasal yang 8 ayat yang ketiga itu tentang keadaan Yesus di mana hanya Yesus memang, tadi saya gunakan istilah layak gitu ya. Cuman kalau dikatakan layak ini rasanya terganggu pikiran kita, kok Yesus layak dihukum seolah gitu ya. Yesus lah yang berdosa. Iya, seolah Yesus pesakitannya, padahal bukan layak itu, artinya layak itu karena memang hanya dialah yang betul-betul tersedia untuk bisa menjadi bisa menanggungkan hukuman gitu ya. Coba kita bacalah Roma pasal 8 ayat yang ketiga, tertulis begini. Roma 8 ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi, dosa-dosa manusia itu dijatuhkan di dalam daging Yesus, gitu. Nah, itu makanya tadi saya katakan di dalam kasihnya orang yang berdosa ini tidak langsung dihukum, tetapi diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan untuk berubah, begitu. Ya. Itu menarik sebenarnya Pak Gem, karena kalau kita lihat di dalam kasih itu justru Yesus menyatakan kasihnya bagi orang berdosa, lalu dialihkan kesalahan itu dan ditanggung oleh Yesus. Ini bentuk kasih pengorbanan intinya ya. Kasih agape di mana Allah tidak Allah menyelamatkan itu tanpa syarat. Yang penting siapa yang mau menerima, maka itulah yang akan mengalaminya. Ya. Jadi ya dengan penjelasan ini gitu ya, dengan pengungkapan ini, maka kita sebenarnya dibawa juga kepada prinsip kedua dari kepribadian Yesus itu, ya, yaitu bahwa Yesus itu adalah benar, yaitu benar dan juga adil. Nah, hal yang juga tadi saya sudah katakan terkait dengan sifat dasar Allah yang juga adalah benar. Di dalam kebenaran itu bahwa tadi sudah saya singgung, Yesus tidak mengabaikan hukuman. Hanya Yesus menunda pelaksanaan hukuman dan akan memindahkan hukuman itu ke dalam dirinya, ke dalam dagingnya. Tapi kenapa ditunda? Karena memang dalam kasih ia tidak rela manusia harus menerima hukuman. Jadi biar dirinya saja yang menerima hukuman itu, asal manusia yang diberi waktu untuk berubah menggunakan kesempatan itu, ya kan? Nah, dari sisi lain, kebenaran ini mengungkapkan bahwa Allah itu memang tidak menginginkan manusia itu berdosa. Allah menginginkan manusia itu dari awal, dari diciptakan itu terus hidup benar seperti halnya dirinya sendiri, seperti halnya Sang Pencipta. Sehingga ketika ada yang salah di situ, sebutlah yang tidak benar, maka demi kebenaran Allah itu dinyatakan, disitulah Allah akan berbuat adil. Dengan apa caranya? Dengan memberikan penundaan, dan dalam penundaan itu ada kesempatan manusia untuk berubah, gitu kan? Dan di dalam perubahan itulah Allah akan semakin dinyatakan gitu, semakin dipermuliakan di dalam kasihnya, gitu loh. Nah, inilah sebabnya banyak tema-tema di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa hanya di dalam Yesuslah kehidupan itu ada, gitu kan. Hanya di dalam dagingnya lah kehidupan itu ada, kan dia adalah kebenaran itu sendiri, toh. Gitu. Dan ketika dagingnya bisa menanggung hukuman manusia, maka otomatis di waktu yang sama manusia memperoleh hidupnya. Jadi artinya kebenarannya apa? Bahwa hidup Yesus, daging Yesus itu yang menjadi bagian dari hidupnya, itu juga adalah hidup dari orang-orang percaya, kan begitu.
Ya, Ya. kalau dilihat dari kisah-kisah di dalam Alkitab, bahwa Yesus menyatakan kebenaran dan keadilan, ini tentu dua sisi yang saling berbeda begitu ya. Dia menyatakan kebenarannya, tetapi dia juga adil. Sementara di dalam kisah-kisah banyak diceritakan di dalam Alkitab bahwa baik orang Farisi, orang Saduki memperlakukan orang-orang berbeda menurut situasi yang ada, begitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam pelayanan Yesus ini, dalam pelayanan kepemimpinannya bersama murid-murid ketika memberitakan Injil, dia kemudian memberi makan 5.000 orang. Dan tentunya kalau diperhatikan ya, tentu sahabat gembala juga membaca kisah ini, yang Yesus beri makan ini adalah orang-orang yang mungkin terlupakan, orang-orang Yahudi dalam kelompok elit yang kemudian mengabaikan kehadiran orang-orang ini, gitu ya. Dan ketika Yesus memberitakan kebenaran, mereka datang lalu mendengar. Tiba waktunya mereka makan, murid-murid bingung dengan kondisi itu. Tetapi Yesus justru tidak membuat mereka pulang, memberi mereka makan, dan tentunya dengan kondisi ini Yesus juga memperhatikan mereka bukan hanya secara rohani memberikan kebenaran, mengajarkan kebenaran, tetapi juga memperhatikan kondisi orang-orang ini. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya kondisi jasmaninya ya, juga kondisi dari spiritual mereka, kondisi rohani mereka. Mereka ini kan diabaikan oleh masyarakat elit, gitu. Bukan hanya sekedar diabaikan secara kebutuhan jasmani, juga mungkin terabaikan dalam pelayanan-pelayanan lainnya ya, dalam pelayanan sosial misalkan begitu, atau pelayanan apalah gitu ya. Kalau lebih lengkapnya memang di dalam sejarah gereja, buku-buku tentang sejarah gereja juga dituliskan itu ya, atau sejarah Perjanjian Baru. Tapi yang menjadi inti dari pembahasan kita ini adalah bahwa dengan dia memberi makan 5.000 orang, atau di dalam kisah lain juga 4.000 orang, kan dia sedang memberikan hidupnya kepada orang itu. Ya, nah, memberikan hidupnya ini tadi yang saya katakan tadi, bahwa di dalam kasih Allah telah memberi kesempatan manusia berdosa itu untuk berubah. Supaya dalam perubahan itu ada alasan bagi Allah untuk kemudian memindahkan hukuman di dalam Yesus. Karena untuk itulah Yesus datang, gitu ya. Jadi dengan beginilah, dengan pelayanan Yesus yang banyak menitik beratkan kepada hidupnya, bahkan dagingnya, yang dapat menjadi konsumsi bagi dunia, bagi orang-orang percaya. Nah, itulah juga kebenaran Allah, gitu. Tidak ada yang bisa memberikan hidup kecuali Tuhan sendiri. Walaupun untuk memberi hidup itu, untuk sesaat lah Yesus harus kehilangan hidupnya, kan begitu ya. Tapi sesaat saja, karena kan hanya 3 hari saja. Tapi dengan begitulah, sudah urutlah dua yang pertama kita bahas itu saling berhubungan antara kasih dan belas kasihan, dan yang kedua kebenaran dan keadilan. Itu, ya kan. Nah, kalau mau ditambah lagi, mengacu kepada sifat dasar Allah, yang ketiga kan setia. Allah itu setia. Betul. Maka di dalam Yesus pun yang terlihat adalah Yesus ini juga setia, dan bahkan terlihat keunggulan integritasnya. Jadi di dalam kesetiaan itu ada integritas yang terlihat. Yohanes yang mempunyai kesaksian yang cukup banyak tentang Yesus ya, menyoroti tentang Yesus. Dia berkata di dalam Wahyu 1 ayat 5 bahwa Yesus itu adalah saksi yang setia. Nah, apakah hubungan lagi saksi dengan yang setia? Saksi itu sebenarnya kata yang juga tidak jauh berbeda artinya dengan kata setia. Sebab kata saksi itu artinya si pembawa pesan, kan saksi itu pembawa pesan. Adalah orang yang harus memberitakan pesan dari si pemilik pesan, ya, si pemberi pesan, gitulah. Jadi pemberi pesan dengan pembawa pesan ini tidak boleh beda, gitu loh. Artinya tidak boleh ditambah, dikurangi? Ya, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi, gitu. Nah, karena prinsip inilah Yohanes secara apik, saya katakan, banyak menyoroti komentar-komentar Yesus ya di dalam pelayanannya dengan perkataan seperti ini. Misalkan ya, Yohanes 4 itu ada kalimat berkata, Yesus berkata bahwa
makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, gitu. Ya. Nah, dengan kalimat ini kan sudah terbersit gitu, terungkap bahwa Yesus itu setia. A ya A, B ya B, begitu loh. Tidak berubah begitu Tidak ya. berubah gitu. Jadi sebagai pembawa pesan, dia meneruskan pesan dari si pemberi pesan itu dengan dengan 100% begitulah. Hanya saja, nah ini yang perlu digarisbawahi. Hanya di dalam pesan itu kan harus ada kehidupan, kan gitu. Karena firman adalah kehidupan. Tapi kalau yang kemudian nanti menerima pesan tidak layak, gitu ya, tidak layak untuk hidup karena dosa-dosanya, Yesuslah nanti yang akan menjembatani kondisi itu dengan memberi waktu bagi mereka untuk bertobat, untuk berubah, dan kalau itu berhasil mereka lakukan, maka hukuman itu tidak dibatalkan, tetapi diselesaikan di dalam daging Yesus, di dalam tubuh Yesus, gitu. Nah, karena komentar inilah maka kita tahu ada ayat gitu juga yang Paulus sebutkan bahwa Yesus itu setia bahkan sampai mati di salib, ya kan? Itu Betul. di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Nah, itu ya. Apa perlu kita lihat kali mungkin itu ya. Boleh, boleh silakan. Saya coba bacakan aja ya, Pak. Ya, silakan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ya, jadi jelas kan ya. Artinya bahwa kesetiaan Yesus ini betul-betul menyelesaikan kehendak Bapa dan dan menggenapinya gitu ya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi pada dasarnya kalau saksi selain memberitakan, dia kemudian juga tidak boleh menambahkan menguranginya seperti itu. Lalu kemudian juga menyampaikan apa yang sudah menjadi mandat begitu ya. Ya, bukan betul. berasal dari dirinya tapi si pemberi berita. Iya. Artinya kan hanya penerus begitu. Iya. Hanya penerus saja gitu. Jadi kalau sebenarnya bisa sahabat gembala pun pada akhirnya merangkai-rangkai menghubungkan beberapa perilaku Yesus gitu di dalam pelayanannya. Menjelang akhir dari pelayanan Yesus sebelum dia disalib, bukankah dia juga mempunyai pilihan-pilihan di situ? Ya. Nah, iya benar. Iya kan? Di Taman Getsemani itu sebuah doa. Bukan kehendakku. Nah, itu artinya bahwa Yesus mungkin punya pilihan-pilihan juga sebenarnya yang tentu juga itu kan pilihan di dalam kealahannya juga kan, tetapi karena satu prinsip ini Yesus setia gitu ya, Yesus taat, dan itu juga integritas Yesus yang ingin digarisbawahi untuk menjadi kesaksian bagi gereja Tuhan gitu. Maka kita dapatkan itu sifat itu atau prinsip kepribadian Yesus itu ya. Jadi seru ya. Semakin dalam kayaknya semakin kita akan terbuka. Ternyata sifat kepribadian Yesus itu ketika kita memahaminya begitu kompleks, begitu unik untuk kemudian kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Gitu ya, Pak. Mungkin masih bisa ada lagi selain beberapa hal yang sudah disampaikan? Ada, kita tambahkan 2 saja ya. Tadi 3 yang pertama ini kan karena dari awal saya katakan punya keterkaitan dengan sifat dasar Allah. Iya. Yaitu karena Allah itu kasih, benar dan setia, maka pada Yesus pun kita dapat identifikasi 3 kepribadian gitu ya, 3 kepribadian. Yang pertama kita katakan gitu, pertama adalah kasih dan berbelas kasihan, lalu kemudian kebenaran dan keadilan, yang ketiga kesetiaan dan integritasnya gitu. Nah, yang kalau kita tambahkan yang keempat, yang bukan berarti ini Yesus lebih unggul dari Allah, tidak. Ini untuk menunjukkan keunikan Yesus, karena memang di dalam perjanjian lama tidak terungkap bahwa Allah berdoa, itu tidak terungkap justru ya, tapi terungkap di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan Yesus, bahwa Yesus ini memang punya kehidupan doa yang sangat kuat sekali gitu. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 1, memang perlu 2 ayat ya kita lihat ini. Markus pasal 1 ayat yang ke-35.
Di situ dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini pagi-pagi benar, seolah memang hanya sebuah satu periode 1-2 jam menjelang matahari terbit, kan gitu. Tetapi kalau kita tambahkan dengan laporan Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Lukas 6 ayat 12 tertulis begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Markus menulis pagi-pagi benar. Iya. Jadi kalau digabungkan ya dua keterangan waktu ini kan menunjukkan bahwa kehidupan doa Yesus mungkin saja mengambil separuh bahkan dari periode kerja manusia. Yaitu manusia bekerja paling tidak maksimal 12 jam lah ya. Itu kan sudah dihitung lembur biasanya iya, gitu. betul. Nah, Yesus berdoa juga mengambil waktu yang sama. Dan saya rasa apa yang dilaporkan oleh Markus dan Lukas ini bukan hanya bersifat temporal ya, artinya nanti 1 bulan kemudian atau nanti setelah 1 semester kemudian, gitu. Tapi ini hari-hari loh gitu. Iya. Bahkan ada catatan juga dalam Injil Lukas pasal yang kedua ditulis itu. Ini kalau kita buat agenda gitu ya. Tadi kan semalam-malaman berdoa, lalu pagi-pagi. Nah, di situ ditulis di dalam Lukas pasal 2 itu, tapi kita nggak usah baca ya. Lukas pasal 2 ditulis begini, bahwa siang harinya Yesus kemudian mengajar di bait Allah. Sorenya baru kemudian dia akan turun ke lapangan. Disitulah kenapa kemudian kita jumpai ada Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kan terjadi menjelang malam, menjelang matahari terbenam kan, kalau kita lihat pembacaannya itu ya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Jadi kalau dilihat semalam-malaman sampai subuh Yesus berdoa, pagi sampai siang dia mengajar di bait Allah, siang sampai sore dia akan bergerak ke lapangan, pelayanan lapangan gitu kan ya. Lalu setelah itu matahari terbenam, kemana dia? Ya berdoa lagi. Kan begitu. Padat sebenarnya jadwal Yesus. Iya. Jadi kehidupan Yesus memang kehidupan yang penuh dengan doa, dan itu menjadi kepribadiannya memang ya. Gitu. Saya rasa kalau kemudian kita melihat situasi ini pagi-pagi sebelum segala sesuatu berjalan sudah berdoa, malam semalam-malaman. Ini dua periode waktu yang kompleks ya, yang saling melengkapi begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kemudian kita perhatikan sahabat gembala, ini menjadi info bagi kita bahwa sebenarnya doa itu bisa kita lakukan di segala waktu ya, di semua waktu, dan gambaran dalam kehidupan kita. Kalau Yesus saja melakukan itu, bagaimana dengan kita? Tentunya sebagai orang yang percaya, kita harusnya lebih dari itu begitu ya. Jadi prinsip ini mengajar kita juga kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan, untuk tidak menjadikan doa itu hanya sekedar satu sarana gitu atau prasarana, bahkan menuntut apa yang kita mau gitu loh. Sebenarnya doa-doa ini harus menjadi sebuah kebutuhan spiritual gitu ya. Sama seperti perut kita perlu makanan gitu kan, jiwa kita perlu hiburan kan gitu. Sebenarnya roh kita juga perlu doa gitu. Sama seperti yang dicontohkan oleh Yesus ketika Yesus akan sebelum Yesus diuji, dia berdoa dan berpuasa. Iya, betul. Lalu setelah dia diuji, dicobai begitu, Yesus bisa mengalami kemenangan. Artinya dia mempersiapkan dirinya di masa berdoa itu untuk masa-masa penuh dengan tantangan sehingga dia menghasilkan kemenangan. Ya, betul. Itu saya setuju sekali. Jadi kehidupan doa Yesus ini jelas sekali mengajar kita bukan hanya sekedar menjadikan alat gitu untuk mendatangi Tuhan meminta sesuatu ya. Jadi jangan seolah doa nanti dijadikan alasan bahwa kita punya hak untuk menuntut, karena Yesus juga berkata
Kalau kamu menginginkan, mintalah, gitulah, ketuklah pintu, maka kamu akan dibukakan, kamu akan terima, sehingga terpaculah kepada kita mungkin untuk memaksakan kehendak, jangan-jangan Iya, gitu. Yang penting prosedurnya kita jalankan, tapi tetap judulnya memaksakan kehendak sebenarnya. Tapi dengan kehidupan doa Yesus ini, ada satu kemudian yang apa bisa kita tambahkan sebagai prinsip kepribadian Yesus gitu, bahwa Yesus mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. iya. Ya, Dan kebergantungan ya. itu mutu spiritual kita ya. Ya, betul. Jadi kebergantungan pada Roh Kudus ini juga terlihat sekali menjadi prinsip kepribadian Yesus. Tadi sudah disinggung ketika dia mau dibawa ke dalam pencobaan, ya. Masalah pencobaan ini nanti kita akan bahas di episode yang akan datang nih, gitu ya. Mengapa Yesus harus dicobai? Itu kita simpan dulu untuk episode yang akan datang ya. Tapi yang jelas bahwa doa Yesus itu mempersiapkan dirinya bagi pelayanan berikut. Walaupun pelayanan itu tidak bisa kita katakan, kita gambarkan sebagai pelayanan yang menghibur. Ya. Tidak ada hiburannya sama sekali ketika Yesus dicobai. Tapi doa yang jelas menunjukkan juga bahwa Yesus sangat bergantung dengan dengan Roh Kudus. Ya. Kebergantungan ini tidak menunjukkan bahwa seolah Yesus itu lebih rendah dari Allah ya. Ini yang jangan sampai salah. Nanti toh kita akan terangkan memang gitu. Bahwa kebergantungan ini hanya untuk menunjukkan bahwa peran Yesus itu adalah peran paripurna di dalam kealahan gitu. Jadi ya nanti kita terangkan juga nih dalam menit-menit ke depan gitu ya. Cuman yang jelas yang perlu sahabat gembala pahami bahwa Yesus dalam kehidupan doanya juga mengajarkan kebergantungan pada Roh Kudus, kebergantungan pada Allah sepenuhnya, karena tidak ada satu pelayanan, tidak ada satu aktivitas yang bisa kita lakukan gitu di luar Tuhan pada dasarnya. Selebihnya ya hanya kalau kita lakukan itu ya nanti ujung-ujungnya seperti Paulus bilang hanya seperti orang menyelesaikan saja satu durasi film saja gitu, hanya kebutuhan kita. Apa yang mau dicari dong? Paling ya bangun tidur, hanya cari makan, dan setelah makan tidur lagi, dan itu yang diisi dalam 24 jam gitu loh. Jadi hidup manusia itu aktivitasnya dan pelayanannya memang sebetulnya layaknya bergantung pada Tuhan karena nilainya ada di sana gitu loh. Ya, tentunya ini menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita yang juga harusnya kita terapkan gitu ya, sahabat gembala. Kebergantungan kita kepada Roh Kudus karena kita menyadari diri kita ini penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Yesus saja memberikan teladan tersebut, bagaimana dengan kita? Tentunya kita juga lebih menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi anggaplah begini, kalau kita buat satu tema hidup gitu ya, atau tema pengiringan kepada Tuhan. Berdoalah bukan karena kita perlu, tapi berdoalah karena memang kita punya Tuhan, gitu aja. Berdoalah kalau kita ini makhluk Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan. Iya, gitu. Yesus kan begitu, berdoa bukan karena perlu, tapi berdoa karena dia sendiri adalah Allah, gitu. Dan dia perlu menyatakan doa itu bukan karena dia perlu sesuatu, tapi doa itu adalah hidupnya, kan begitu. Jadi berdoalah bukan karena perlu, berdoalah karena kita memang adalah makhluk Tuhan, ya. Berdoa bukan karena kita perlu, berdoa karena kita adalah ciptaannya Tuhan, gitu ya. Artinya disitulah kita berhubungan dengan Tuhan. Dari beberapa penjelasan tentang kepribadian Yesus, pada dasarnya kita kemudian dibawa melihat bahwa sekalipun dia Allah, dia juga memiliki sifat-sifat manusia, gitu ya. Lalu dilihat ya dalam hubungan ini antara kealahan dan kemanusiaannya. Mungkin Pak Agam bisa menjelaskan lebih detail sehingga sahabat gembala kemudian bisa memahami dan bisa juga menyampaikan atau mungkin menjelaskan juga kepada orang-orang yang mungkin bertanya dan membutuhkan penjelasan ini. Ya, jadi dari kelima prinsip kepribadian Yesus tadi, ya kita coba urutkan lagi ya sambil kita mengingat. Yang pertama tadi kan adalah
kasih dan belas kasihan. Ya. Lalu yang kedua, kebenaran dan keadilan. Keadilan. Lalu yang ketiga, kesetiaan dan integritas. Ya. Yang keempat, kehidupan doa. Dan yang kelima, kebergantungan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kelima prinsip kepribadian Yesus ini sebenarnya juga menunjukkan sisi kealahannya, gitu, sisi keilahiannya. Ya, di mana kemudian kita bisa memahami hubungan ini. Pertama ya di dalam konsep inkarnasi, gitu toh. Oke, dia menjadi daging. Iya. Dalam wujud manusia, betul. Begitu yang dapat diraba, disentuh. Betul. Ketika Yesus kemudian datang dalam bentuk manusia dengan semua lima prinsip tadi, kan kita jadi tahu bahwa oh ya Allah itu kasih adanya ya, kan gitu loh. Yeah. Jadi makin diperkuat kan. Disinilah titik harmonisasinya gitu, hubungannya. Jadi kepribadian Yesus itu mengungkapkan sebenarnya kekayaan dari hakikat Allah gitu. Ketika kemudian nanti kita belajar tadi bahwa Yesus itu benar, maka terafirmasilah juga oh ya Allah itu benar. Jadi bukan hanya sekedar teks-teks dalam perjanjian lama, tapi ikut dibuktikan gitu, secara kasat mata, secara fisik, ya? secara tatap muka begitu loh. Kemudian yang ketiga juga, ketika Yesus juga kemudian terungkap sebagai sosok yang setia, maka ini kan juga mengafirmasi Allah yang setia, gitu ya, mengafirmasi atau mengkonfirmasi juga teks-teks yang berkata di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu adalah Sang Emet Adonai, gitu, suka disebut begitu. Apa arti Emet Adonai? Allah yang setia. Setia dalam hal apa? Dalam memegang perjanjiannya. Berapa kali coba orang Israel melukai hati Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, karena aku mengingat janjiku kepada Abraham. Berarti kan dia konsisten. Nah, ya, gitu loh. Betul. Konsistensi kan menunjukkan kesetiaannya. Tapi ketika kita melihat Yesus, maka makin terkonfirmasi. Kan begitu. Ya, jadi hubungan yang pertama justru kita bisa lihat di dalam inkarnasinya. Gitu loh. Karena inkarnasi ini memperjelas, memperkuat gitu ya. Mengafirmasi kebenaran-kebenaran Allah gitu. Nah, yang berikutnya mungkin bisa kita tambahkan dari hubungan ini, yang kedua adalah keesaan, sudah pasti. Ya, karena keesaan ini kan justru makin memperjelas iman orang percaya bahwa Yesus ini bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi juga adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia oleh karena kemahakuasaan dan kehendaknya. Itu perlu digarisbawahi. Gitu. Okay. Saya mulai dari satu ayat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ya. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua. Di sini ada afirmasi tentang keesaan dari oknum Yesus itu. 1 Timotius 2 ayat yang kelima tertulis, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi karena Yesus itu esa, kita tidak bisa melihat Yesus ini sebagai sosok yang lain atau sosok yang baru dari Allah. Dialah Allah. Tapi oleh karena kemahakuasaan dan kehendaknya, dia bisa berada dekat dengan manusia, bahkan bukan hanya dekat, dia bisa berada seperti manusia berada, begitu kan? Lalu dengan menunjukkan kepribadiannya ini, maka orang-orang percaya itu yakin bahwa iman yang mereka miliki adalah iman yang benar, gitu. Bukan hanya iman yang sedang mengada-ada atau menggapai-gapai, justru iman yang benar, karena dialamatkan kepada Allah yang benar, kepada Allah yang kasih, kepada Allah yang setia, kan gitu. Ya, jadi keesaan Allah ini justru menjadi penghubung lah ya gitu ya, yang menghubungkan antara keesaan Yesus, maksud saya. Keesaan Yesus inilah yang menghubungkan dengan dirinya dan Allah itu sendiri sebagai satu hakikat kealahan tentunya. Jadi kalau kemudian kita perhatikan, Yesus di dalam kealahannya sedang gitu ya, atau kemudian juga
tunduk kepada keesaan gitu. Ya, tadi kan kita memang bahas bahwa Yesus kan setia dan taat, gitu ya. Tapi yang harus diingat bahwa ketaatan ini kan tidak berarti seolah Yesus itu sesuatu yang lebih rendah dari Allah. Itu jangan sampai salah di sini. Ini kan hanya menunjukkan sebuah konsistensi saja dari kehendak Yesus yang juga adalah Allah. Jadi gini, gampangnya. Yesus ini sebagai Allah yang esa, mempunyai kehendaknya sendiri. Iya. Iya kan? Pasti punya kehendaknya sendiri. Tetapi di dalam penjelasan-penjelasan kita tadi dan juga di dalam ayat Alkitab, itu kan menjadi dasar penjelasan kita juga toh. Terungkap bahwa Yesus lebih memilih untuk mendahulukan atau memenuhi dulu kehendak kehendak hakikat. Nah, saya katakan gitulah ya. Kehendak kehendak hakikat Allah. Dia kan adalah Allah, gitu. Sekalipun dia Allah, tapi dia juga manusia. Dalam keberadaan sebagai manusia, dia punya kehendaknya sendiri. Gitu loh. Karena Yesus esa, itu jelas. Tapi Yesus tidak menganggap perlu bahwa kehendaknya itu harus dinomorsatukan. Karena dia juga adalah figur dari Allah, gitu kan. Figur manusia, Allah manusia yang juga harus mengajar tentang kesetiaan dan ketaatan. Maka dia juga lebih memilih, gitu. Kehendak-kehendak paripurna kealahan lah yang harus dipenuhi. Nah, itu kan terlihat di dalam doa di Taman Getsemani. Iya. Kalau boleh, lakukan cawan ini. Itu kita lihat kehendaknya, ada kehendaknya. Jadi jangan dipikir Yesus tidak punya kehendak, punya. Tetapi sama seperti dari awal Yesus berkata, kehendakku itu adalah melakukan kehendak Bapa, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Lalu di akhir pelayanannya Yesus berkata, kalau boleh, tapi tetap kehendakmu yang jadi. Konsistensi ini yang sebenarnya menjadi penghubung, gitu, penghubung dari kesetiaan Allah yang sedang didaratkan kepada manusia untuk dipahami. Oh, ternyata memang betul. Yesus ini adalah Allah, tapi juga manusia yang punya kehendak yang sama, yang satu, gitu. Tidak berbeda-beda, walaupun bisa saja punya kehendaknya sendiri. Ya. Nah, keesaan Allah ini saya katakan menjelaskan bahwa iman kita ini kan menjadi terkonfirmasi bahwa Allah yang kita punya ini Allah yang benar nih. Karena kalau kita ingat dengan perkataan Paulus, ya, ketika dia datang ke Korintus, Paulus bilang bahwa banyak manusia ini mereka-reka Allah di dalam pikirannya, gitu loh. Karena nggak bisa mendeskripsi Allah dengan benar, jadi direka-reka saja, gitu. Sehingga yang keluar hanya kekuatannya, pengaruhnya, gitu kan. Nah, tapi Allah kita adalah Allah yang bukan hanya sekedar tidak terlihat, gitu, bukan tidak terjangkau. Itu kan kita udah bahas sebenarnya. Di dalam Yesus lah baru kita tahu, oh, Allah yang tidak terlihat ini ada. Dan bahwa keberadaan Allah ini jelas sikapnya, jelas bahkan tujuannya, jelas pekerjaannya, karena ada Yesus yang memperjelasnya. Gitu loh ya. Baik, Pak Gem. Seru juga ini. Iya. Sehari kita baru lihat dua. Untuk memperlihatkan hubungan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Nah, mungkin masih ada lagi. Satu aja, Pak Gem. Ya, akhirnya pada kodrat Yesus itu sendiri, ya. Dua kodrat yang ada pada Yesus inilah yang membuat kita bisa melihat, walaupun saya ya memang harus kita akui cara kita melihat ini kadang masih suka terdistraksi ya. Karena kita kan memang selalu melihat apa-apa itu terbagi-bagi gitu, terfragmentasi. Seperti halnya adegan, selalu ada adegan awal, ada adegan akhir, ada adegan penutup. Ya, kadang-kadang kita melihat pekerjaan Allah ini juga adegan beradegan. Tapi sebenarnya yang Allah kerjakan ini kan di dalam satu kesatuan gitu. Bukan berarti Yesus itu merupakan adegan kesekian dari pekerjaan Allah.
Ini kan sebenarnya pekerjaan yang sama, hanya kemudian mengambil tempat di dalam sejarah manusia saja. Ya. Nah, kalau kita kemudian belajar pada kodrat Yesus, ya, mengapa Yesus bisa melakukan atau bisa membuat dirinya tampil atau ada seperti manusia? Kembali ke dalam Filipi 2 tadi. Kalau yang tadi dibacakan baru ayat yang ke-8 ya. Iya. Tapi kalau kita baca, mungkin bisa dibaca dulu dari ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6, dua kodrat itu yang justru nanti akan bermuara di situ. Saya baca ya Pak Ya. Gam. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang kemudian tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ini bahasa yang memang agak sulit untuk dipahami oleh manusia, karena sebenarnya kesulitan ini bukan pada pikiran Allah. Kesulitan ini justru kepada penerjemahnya, kepada si penerima pewahyuannya, iya. gitu ya, yang tidak memiliki kosakata yang cukup untuk menerangkan pekerjaan Allah yang akbar ini, yang besar ini, bahwa Yesus kemudian tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kesetaraan itu dijaga, dipertahankan, maka tidak akan ada Yesus, gitu. Karena dalam statusnya sebagai Allah, kan Allah memang tidak akan terjangkau bagaimanapun juga. Mau dibuat bagaimanapun juga, Allah itu roh adanya dan tidak akan terjangkau. Tapi supaya bisa terjangkau, maka Yesus membuat dirinya dibatasi. Gitu. Siapa yang membatasi? Ya dirinya sendiri. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah yang bisa membatasinya. Ya. Kemauannya. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, kemauannya inilah termasuk juga menahan kemauan-kemauannya sendiri, kehendak-kehendaknya sendiri, karena dia juga adalah Allah toh. Tetapi dia lebih suka, saya pakai bahasa yang begitu lebih sederhana gitu ya. Dia lebih ingin untuk melaksanakan dan memenuhi kehendak hakikat Allah, kehendak Allah secara paripurna, gitu loh. Memang ini jadi sulit ya, karena kosakata ini kita nggak punya ini ya, untuk bisa betul-betul menerangkan itu secara deskriptif, naratif gitu dalam pikiran kita, dalam satu kalimat itu memang agak susah ini. Tapi percayalah bahwa ayat-ayat ini sudah cukup menjelaskan tentang Yesus ini, dan sekaligus juga menerangkan tadi sifat dasarnya, yaitu setia, gitu loh. Jadi banyak aspek diperlihatkan di dalam Yesus ini hanya untuk memperlihatkan sang benar ini loh, si Allah ini. Ya, kepribadian Yesus ya. Iya, dalam kealahannya dia berkuasa, dia mampu melakukan banyak hal, tetapi justru dalam kemanusiaannya dia rela membatasi dirinya. Iya. Dia rela tidak melakukan apa yang dia mau, tetapi mengikuti kehendak Bapa. Iya, betul. Pada intinya seperti itu ya, Pak. Itu dia. Nah, nanti memang pada episode berikut kita memang akan lebih banyak menyoroti aspek kemanusiaannya toh, gitu. Nah, aspek kemanusiaan inilah nanti boleh dikatakan akan lebih banyak orientasinya kepada natur dagingnya, natur manusia. Tapi ingat nanti, jangan lupa bahwa ini hanya untuk menjelaskan saja tentang keberadaan Yesus sebagai manusianya. Tapi bukan berarti merendahkan Yesus, gitu. Justru nanti akan meninggikan Allah ini. Karena Allah dalam kemahakuasaannya bisa berbuat apa saja yang ia mau, tetapi tidak semau-maunya, kan begitu. Ya, cukup menarik ya. Allah bisa berbuat apa saja, tetapi dalam kekuasaan itu dia tidak semau-maunya. Artinya tidak bertindak sewenang-wenang pada manusia. Betul, begitu. Jadi, luar biasa kasih Allah ini ya. Makanya jadi dua kodrat ini bisa saya katakan yang kemudian mengafirmasi Roma 8 tadi ayat 3. Kenapa hanya Yesus yang saya sebut
3 kali sudah layak gitu ya, layak untuk menjadi hukuman, yaitu menanggung hukuman. Ingat loh ya, kata layak ini bukan berarti Yesus pesakitannya, bukan. Seolah-olah kata layak ini, oh ya memang Yesus pantas dihukum, bukan itu. Tapi kata layak ini artinya hanya Yesuslah yang memang memenuhi kualifikasi gitu loh, untuk dapat dijadikan korban pendamaian, gitu. Kenapa? Karena dia tidak berdosa, gitu kan. Dan dalam ketidakberdosaannya dia tidak menghukum, seperti kasus wanita yang kedapatan berzinah, gitu loh. Tapi di dalam apa namanya ya, sebutlah di dalam kewenangannya untuk menghukum, dia justru malah menundanya supaya hukuman itu ditimpakan saja pada dirinya, asal manusia itu berubah dulu. Nah, ini kan kalau dibuat utuh ini penjelasan ini, kita pasti akan mengagungkan Tuhan gitu. Tapi kalau dibuat parsial, dibuat terpisah-pisah, ya jadinya kita malah membagi-bagi Tuhan, malah nanti iman kita terbagi-bagi. Mau percaya pada Allah atau percaya pada Yesus, ya bisa jadi salah ini. Jadi harus berhati-hati kita. Ya. Justru Yesus ini mengafirmasi kemahakuasaan Allah sebenarnya. Ya, gitu. Baik Pak Agem. Ternyata semakin lama semakin seru gitu. Iya. Pada akhirnya nih Pak Agem, closing segment dari Pak Agem dari materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini bahwa Yesus sebagai oknum Allah yang esa mengambil tempat di dalam sejarah itu untuk mengafirmasi iman orang percaya. Ya, nanti akan terlihat, walaupun memang kita akan jelaskan itu, tetapi mungkin masih cukup lama ya episodenya, bahwa ada perbedaan antara cara orang-orang Yahudi mengikut Tuhan dengan cara orang Kristen mengikut Tuhan. Itu akan ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Justru setelah terafirmasi oleh Yesus ini. Gitu loh. Jadi sebenarnya bisa saya katakan kehadiran Yesus sebenarnya semakin mempertegas bahwa iman orang percaya itu bukan iman yang sedang mencari-cari, bukan iman yang sedang mencari bentuk, tapi iman yang benar yang memang sudah menghubungkan kita dengan Tuhan. Hanya fokusnya pada Yesus. Terima Yesus, maka kita terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih memikir-mikirkan Yesus, mungkin akan jadi semakin lama juga kita terhubung dengan Allah. Nah, itu saja. Baik. Ternyata semakin kita belajar, intinya bahwa ketika kita memahami kepribadian Yesus, lalu kemudian dari kepribadian ini akan terlihat antara kealahan dan kemanusiaannya. Tentu hal yang kemudian kita dapati, sahabat gembala sebagai orang yang percaya kepada Yesus, adalah bagaimana kita memiliki dasar pengharapan yang semakin teguh, semakin pasti, semakin yakin bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu kita juga memiliki kepastian keselamatan, sebab ternyata hanya di dalam Yesus keselamatan itu dijamin, gitu ya. Dari sinilah kemudian iman kita juga semakin bertumbuh dewasa, dan kita juga semakin masuk di dalam dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita ya. Pak Agem, seperti yang kita tahu bersama, sahabat gembala, bahwa setiap hari kita menghadapi tantangan dalam iman kita. Tetapi dengan menerima Yesus, meyakini Dia, maka kita akan kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sahabat gembala, tema kita kali ini kita sudah bahas, dan tentunya kita akan lanjut di tema berikutnya. Di episode selanjutnya, mungkin Pak Agem bisa memberikan sedikit gitu ya. Tadi seperti saya sudah saya singgung ya, bahwa minggu depan kita akan membahas mengenai aspek kemanusiaan Yesus. Ya. Aspek kemanusiaan Yesus ini penting kita pelajari untuk memahami sifat-sifat kemanusiaan Kristus dalam kaitannya dengan penderitaan dan pencobaan yang Ia alami. Ya. Wah, jauh lebih spesifik lagi nih Pak Agem ya. Kan tadi saya katakan, memang episode berikut ini kita akan menyorot betul-betul natur kemanusiaannya, natur dagingnya, termasuk bahwa di dalam keadaan sebagai manusia tidak lepas dia dengan pencobaan. Gitu. Tapi ya kita pelajari minggu depan
kok Yesus bisa dicobai? Ya karena dia manusia, gitu ya. Jadi, Semoga ini akan membuat sahabat gembala menantikan episode selanjutnya dengan penuh semangat untuk kita belajar bersama-sama kembali. Dan tentu sebelum kami mengakhiri episode ini, kami sangat berterima kasih untuk semua yang sahabat gembala sudah sampaikan melalui saran masukan di chat YouTube. Dan kami tetap rindu berinteraksi dengan sahabat gembala di next episode berikutnya, tetap memberikan masukan, saran, atau mungkin juga ada pertanyaan yang akan kami respon. Sekaligus kami juga ingin melibatkan sahabat gembala untuk terlibat di dalam pelayanan ini dengan menyalurkan berkat melalui nomor rekening yang tercantum di layar yang sahabat gembala kemudian bisa lihat. Dan kami berharap melalui pelayanan ini banyak yang kemudian juga bisa diberkati. Karena itu kami tetap mohon kerjasama sahabat gembala. Ketika sahabat gembala merasa diberkati, maka kirimkanlah channel ini ke sahabat-sahabat gembala yang lain, Amen. baik itu saudara, keluarga, ataupun juga kenalan kita, sehingga mereka semakin mengenal Yesus. Amen. Dan yakin menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri episode kita kali ini, dan tentunya kita akan sama-sama tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Gem. Silakan. terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong supaya apa yang kami pikirkan tentang Engkau tidak dikurung atau tidak dibatasi dengan kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan kami memikirkan sesuatu. Karena Engkau adalah Allah yang agung, kehendak-Mu sendiri adalah kehendak yang mulia, maka biarlah pikiran kami yang terbatas ini dapat menampung pikiran Allah, pekerjaan Allah sedemikian rupa ya Tuhan. Dan kalaupun itu tidak dapat terjadi, maka tandanya kami harus bergantung kepada Roh-Mu sendiri yang dapat mengajar kami kepada seluruh kebenaran dan bahkan membuka lebih luas dari daya tampung pikiran kami, karena Engkau-lah yang punya hidup kami. Maka kawalilah ya Tuhan pikiran kami, kawalilah hati kami, supaya kami mengenal dengan Engkau secara benar, bukan hanya mengenal secara logika saja, apa yang masuk akal dalam diri kami. Sebab Engkau sendiri adalah Allah yang melampaui pikiran. Memberkati sahabat gembala dimanapun mereka berada, berkatilah keseharian mereka ya Tuhan, dan pagarilah hidup mereka hari ke hari, dijauhkan dari segala bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Maka sahabat gembala, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya, dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Kami nantikan sahabat gembala untuk bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.